Lebih dari 6,1 juta mahasiswa kini belajar lintas batas negara. Jumlah mahasiswa internasional melonjak drastis sejak akhir 1990-an ke depan. Tapi, di balik angka dan gelar, ada hal yang sering terlupakan. Perbedaan budaya. Dan di sana, muncul konflik komunikasi yang sering tak terlihat. Ruang kelas internasional kerap dipandang sebagai simbol keterbukaan dan perjumpaan lintas budaya. Di dalamnya, berbagai bahasa, nilai, dan cara berpikir hadir dalam satu ruang yang sama. Namun, kesetaraan tidak selalu tumbuh seiring keberagaman. Di balik diskusi akademik dan pertukaran gagasan, terdapat perbedaan yang senyap. Aksen dinilai asing, cara berpendapat yang tak selalu dipahami, serta keheningan yang sering disalahartikan sebagai ketidakmampuan. Di titik inilah komunikasi antar budaya menemukan tantangannya. Ketika perbedaan tidak dikelola dengan kesadaran, kelas internasional dapat menjadi ruang yang memisahkan, bukan menyatukan. Video ini mengajak kita untuk menelaah kesenjangan tersebut melalui lensa komunikasi antar budaya. Nilai budaya bukan cuma sekedar teori, tapi dari cara kita mengangguk, dari cara kita menggeleng, dari cara kita diam, dari cara kita menatap saja, itu sudah bisa dikatakan sebagai budaya. Ketika mahasiswa dari berbagai macam budaya itu diletakkan di dalam satu kelas, pasti akan muncul yang namanya interpretasi budaya, karena mereka berasal dari budaya yang berbeda-beda. Nah, misal, dalam satu budaya, kontak mata yang intens itu dianggap sebagai kejujuran, profesionalitas, sedangkan dalam budaya lain, bisa saja dianggap sebagai tantangan atau menantang. Norma budaya sangat bervariatif. Di beberapa budaya, ketika kita terus terang-terangan dan melakukan debat terbuka, itu merupakan hal wajar dan sehat. Tetapi di budaya lain, ketika kita berbicara tidak membantah dan tidak menyanggah, itu merupakan rasa menjaga harmonisasi. Penelitian terhadap mahasiswa perantau menunjukkan bahwa mereka yang melakukan sifat toleransi dan mengedepankan toleransi akan lebih cepat merasa nyaman dan adaptif terhadap lingkungan mereka. Simbol nonverbal seperti jarak fisik, postur tubuh, dan juga volume suara seringkali berbicara lebih dahulu daripada kata-kata. Dalam kelas internasional, itu bisa disalahartikan loh. Misalnya, saat kita mengangkat tangan ataupun berbicara dengan lantang, itu bisa dianggap sebagai bentuk percaya diri. Namun, kepada seseorang yang terbiasa pada budaya high context, itu bisa dianggap dengan lebih agresif. Teori komunikasi lintas budaya menunjukkan bahwa kemampuan interaksi tidak hanya soal bahasa, tapi juga soal kemampuan membaca ketidakpastian dan kecemasan budaya. Banyak mahasiswa asing melaporkan bahwa hambatan terbesarnya bukan grammar ataupun kosakata, melainkan bagaimana dipahami, bagaimana disambut, bagaimana mereka diperlakukan secara normal nonverbal. Ketidaksadaran terhadap perbedaan ini membuat mereka merasa asing, tersisih, bahkan tidak aman. Penelitian komparatif menunjukkan kompetensi komunikasi lintas budaya di antara mahasiswa pendatang dan mahasiswa lokal di program komunikasi cenderung hampir sama, dengan selisih hanya 0,03%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan formal saja tidak cukup. Kompetensi komunikatif termasuk sensitivitas budaya, pengertian terhadap perbedaan nonverbal harus dibangun secara aktif. Globalisasi telah membawa lebih dari 6 juta mahasiswa ke kampus di negara asing. Tetapi studi di perguruan tinggi multikultural di Indonesia dan dunia menunjukkan bahwa tanpa kesadaran budaya, banyak mahasiswa menghadapi kesulitan adaptasi, dari isolasi sosial, stres, sampai putus tadi. Di sisi lain, ketika institusi pendidikan menerapkan strategi komunikasi antar kultur, misalnya pelatihan kesadaran multikultural atau layanan pendamping internasional, adaptasi dan interaksi mahasiswa dapat meningkat secara signifikan. Pahami nilai di balik budaya. Hormati norma komunikasi yang berbeda. Lihat simbol nonverbal dengan kepekaan. Sadari rasa cemas dan ketidakpastian lalu ulurkan tangan. Dan bangun kompetensi lintas budaya bukan hanya bahasa. Kita tidak butuh kelas internasional yang seragam. Kita butuh kelas internasional yang inklusif, di mana perbedaan bukan rintangan tetapi kekayaan. Karena dalam pendidikan global, pemahaman budaya lebih penting dari sekedar bahasa.